Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bos Darling, dalam episode ke-24 kita menangani wabah ini secara mandiri, ya, tidak mengikuti suruhan atau anjuran dari WHO. Karena menurut Bos Darling ini adalah nekolim, ya, seperti yang dulu Bapak bangsa kita Soekarno dulu melawan nekolim, yaitu neo-imperialisme. Dan tentu kita sebagai manusia tidak suka apa yang disebut imperialisme, itu wajar ya. Dan WHO sendiri atau PBB memang bukan malaikat. Mereka juga mungkin banyak masalah gitu. Nah, hanya saja bagaimana sih dulu Bu Menkes Fadila Supari itu menangani flu burung, ya, bukan SARS. Apa sih yang Bu Menkes itu lakukan? Bagaimana dia melawan WHO? Ini menarik karena kita ketahui Bos Darling juga sangat gigih ya mengatakan bahwa cara kita mendeteksi ya itu banyak mengutip sumber luar negeri yang sebetulnya kalau saya lihat sumber luar negeri itu juga tidak menulis artikel di jurnal ilmiah ya, hanya terbatas dari sisi YouTube. Mungkin oke untuk menyampaikan pendapat, tapi kalau kita bicara standar ilmiah ya mau nggak mau kita harus melihat dari artikel ilmiah. Tapi oke lah, mereka tidak menulis di artikel ilmiah dan mereka ternyata bisa meyakinkan lumayan banyak orang. Tapi coba saya berusaha memberikan perspektif yang menurut saya sebagai ilmuwan itu bagaimana seharusnya dan kita bisa melihat bagaimana Bu Menkes itu menyelesaikan pandemi. Ya. Apakah memang tidak menggunakan protokol WHO? Kita akan lihat. Jadi ini yang dikatakan oleh ahli mereka gitu ya bahwa uh, PCR itu tidak tepat ya karena hanya melihat sekuen secara probabilistik secara statistik aja gitu ya tidak definitif dan dia juga Pak Ayah Dural ini Dr. Shiva ini juga senada dengan Dr. Kaufman selalu mengatakan RT-PCR tidak akurat gitu ya dan ini bahkan genetiknya juga ditemukan di manusia juga. Nah, dan ini yang melihat akar masalahnya, itu tidak akurat, tidak menggunakan sentrifugasi, ya, tidak melakukan pemurnian dulu, gitu ya. Dan ini selalu yang menjadi pertanyaan di benak beliau, di pertanyaan di benak Bos Darwin dan juga mungkin banyak viewer yang lain. Nah, jadi kita akan melihat sebetulnya, kita harus kembali ke tahun 2005 ketika flu burung masih berlangsung. Ya, jadi kita lihat di video nomor 21 ini, dari video ini, bahwa memang WHO katanya sudah merancang pandemi, ya termasuk flu burung 2005 digagalkan oleh Menkes. Ya, nah makanya di sini kita akan lihat sebetulnya bagaimana sih Bu Menkes dulu menyelesaikan masalah flu burung ini. Ya, jadi ini adalah artikel ilmiah yang dibuat oleh tim Kementerian Kesehatan Indonesia untuk menangani flu burung. Jadi tadi dikatakan Bu Menkes dengan gagah berani, beliau berani melawan WHO. Nah pertanyaannya bagaimana melawan WHO? Apakah tidak menggunakan protokol WHO atau pokoknya anti WHO, anti nekolim, gitu ya. Apalagi beliau tidak dibayar oleh WHO, tidak dibayar oleh perusahaan vaksin. Jadi bagaimana kita perlu belajar ya. Jadi ini harus kita lihat pengalaman Indonesia. Jadi inilah papernya dipublikasikan di jurnal artikel yang bergengsi ya, The New England Journal of Medicine. Jadi kita bisa melihat sebetulnya ketika misalnya Dr. Shiva, Dr. Andrew Kaufman yang mengkritik bagaimana penanganan COVID ya, mereka itu kan sebetulnya ada beberapa hal yang mereka tidak setuju dengan COVID, yaitu apa? Pertama mereka mengatakan tidak ada pembuktian bahwa COVID ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 karena tidak memenuhi kaidah tidak postulat Koch atau Koch postulat itu tidak dipenuhi, itu satu. Yang kedua, mereka mengatakan PCR itu tidak bisa diandalkan ya karena itu probabilistik ya tidak bisa secara pasti gitu kan tidak berguna untuk diagnostik ya dan yang ketiga mereka melihat dan juga Bos Darling itu mengingatkan pentingnya pemurnian virus ya untuk memastikan betul apa tidak. Nah, pemurnian virus dengan apa? Dengan ultrasentrifugasi misalnya, karena memang itu teknik yang digunakan. Ya. Sebetulnya jadi tiga hal ini ya. Jadi apakah ini memenuhi postulat Koch? Yang kedua, apakah ini melakukan pemurnian? Apakah menggunakan RT-PCR yang katanya probabilistik?
Dan yang ketiga, apakah dimurnikan dahulu? Kita lihat bagaimana tim Bumenkes dulu bisa mengendalikan flu burung berdasarkan paper ini, gitu ya. Apakah ada 3 elemen tadi itu? Ya. Nah, kalau kita lihat paper ini adalah dasar sehingga Bu Menkes berani menghadapi WHO yang memang itu tidak apa namanya WHO sendiri kita ketahui banyak kelemahan, apalagi PBB itu banyak banyak kelemahan. Tapi kita harus bersikap adil dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat ini adalah datanya yang dipublikasikan. Paper ini sebetulnya ingin menjelaskan 3 klaster korban flu burung di Indonesia. Jadi WHO itu dulu mengatakan Indonesia ini harus dideklarasikan sebagai pandemi. Ya, flu burung ini sudah sebagai pandemi karena di Indonesia sudah human to human transmission. Jadi sudah manusia ke manusia sama seperti COVID-19, sudah manusia ke manusia. Nah, akan tetapi paper ini penting untuk membuktikan apakah betul ada terjadi human to human transmission. Apa teknik yang mereka lakukan? Pendekatan apa yang mereka lakukan? Jadi mereka melakukan studi yang sebetulnya menarik ya, penting, yaitu menggunakan kaidah epidemiologi, kaidah surveillance. Ya, yang sebetulnya kaidah tersebut digunakan juga untuk COVID-19 sebetulnya. Ya. Kita lihat, mereka menggambarkan ada 3 klaster. Ya, klaster ini digambarkan seperti di sini. Nah, ini ada 3 klaster ya. Klaster di Tangerang, klaster Bintaro, dan klaster Lampung. Ya. Totalnya ada sekitar 8 pasien dan yang meninggal berapa? Yang meninggal separuhnya 50%. Jadi kalau kita lihat dibandingkan COVID, flu burung itu jauh lebih mematikan ya, 50% dari yang terkena itu meninggal ya. Bahkan kalau nggak salah sampai 80%. Ini termasuk yang cukup konservatif ya karena dari klaster ini saja yang mereka lihat. Lalu bagaimana mereka bisa menegakkan bahwa pasien-pasien ini itu meninggal karena COVID gitu ya. Jadi kalau kita melihat mengenai Koch postulat Koch terkait flu burung, hingga sekarang pun tidak ada paper yang mengatakan bahwa postulat Koch telah terpenuhi untuk flu burung. Tidak terpenuhi, tidak terpenuhi. Nah, disinilah kita bisa melihat dalam kaidah pengendalian penyakit, apakah semua harus memenuhi postulat Koch terlebih dahulu? Flu burung ini contoh bagusnya. Bu Menkes berhasil menangani flu burung ini tidak dengan cara membuktikan dulu apakah postulat Koch terpenuhi. Jadi beliau tidak berdiri di depan PBB mengatakan di depan WHO mengatakan beliau tidak berdiri di depan WHO mengatakan, kalian semua ini hanya merencanakan pandemi, ya, karena postulat Koch tidak terbukti, belum ada bukti, ya, tidak seperti itu, ya, jadi itu satu. Jadi beliau tidak mengkritik penggunaan postulat Koch, tetap itu penting dan justru yang menarik adalah postulat Koch itu terpenuhi untuk SARS dan SARS-CoV-2 untuk COVID-19, ya, tapi itu di video yang terpisah. Nah, lalu bagaimana mereka melakukan diagnosanya? Mereka melakukan banyak studi studi epidemiologi, studi surveillance. Mereka deskripsikan pasien-pasien ini. Kita ambil saja contohnya misalnya klaster nomor 2. Klaster nomor 2 ini, jadi kalau kita perhatikan semua klaster ini adalah klaster keluarga. Semua klaster ini klaster keluarga. Oke. Jadi seperti klaster pertama misalnya. Di klaster pertama ini semua pasien ya, semua pasien adalah keluarga. Jadi yang korban pertama klaster pertama adalah seorang anak perempuan usia 8 tahun, lalu adiknya yang usianya 1 tahun itu terkena dan yang usia tadi ya, anak pertama tadi 8 tahun akhirnya meninggal, adiknya meninggal dan ayahnya juga meninggal. Bagaimana mereka mengetahui bahwa ini adalah virus flu burung? Karena di sini dikatakan confirm H5N1. Bagaimana sih mereka mengatakannya? Mereka mengatakannya berdasarkan apa? Mereka berdasarkan di sini. Nah, H5N1 virus berhasil diisolasi dari throat swab. Jadi mereka mengambil throat swab. Apakah disentrifugasi? Tidak disentrifugasi. Mereka melakukan RT-PCR, ya, mereka melakukan RT-PCR. Dan yang menarik juga,
mereka melakukan studi, tim Kemenkes, karena tim Kemenkes itu sampai level puskesmas, sampai level daerah itu banyak sekali, dan mereka didukung oleh ahli epidemiologi, ya, ahli epidemiologi, dan mereka melihat dari klaster ini, apa yang terjadi, 173 kontak erat. Nah, mereka follow, mereka ikuti selama berapa? Selama 2 minggu. Selama 2 minggu, tidak ada yang sakit. Jadi dari 173 kontak itu terdiri siapa saja? 8 anggota keluarga dan tetangga yang lain, 143 tenaga kesehatan, dan juga teman-teman ayahnya, itu sekitar 22 orang. Mereka ikuti semua. Tidak ada yang sakit. Oke? Jadi ini adalah standar pengendalian wabah berdasarkan ilmu epidemiologi. Gitu ya. Bagaimana mereka mengetahuinya? Dengan PCR, dan ini bisa dilihat di klaster yang lainnya, ya, klaster yang lain. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana metodologinya, tapi saya akan ceritakan dulu. Lalu seperti klaster kedua, sama. Ada seorang ibu 37 tahun terkena apa namanya flu burung, ya. Lalu juga dengan keponakannya umur 9 tahun. Dia juga terkena flu burung. Nah, bagaimana mereka melihatnya? Terkonfirmasi dengan H5N1 menggunakan apa? RT-PCR. RT-PCR. Apakah mereka melakukan sentrifugasi? Tidak. Apakah mereka tidak menggunakan protokol WHO? Menggunakan. Ya, karena mereka itu justru bekerja sama dengan WHO. Karena WHO juga punya sekuennya. Gitu ya. Jadi lalu bagaimana mereka mengatakan kuncinya di mana? Jadi ini juga sama ya. Dari pasien-pasien ini mereka melihat kontak dari 132 orang, kontak eratnya. 132 orang kontak erat dari 2 pasien ini. Ya. Tidak ada satupun yang sakit. Mereka follow selama sekitar waktu yang kurang lebih sama. Ya. Tidak ada yang sakit. Tapi ini yang menarik. Mereka ini ternyata ini kalau ya pasien klaster pertama tidak diketahui nih ini dari mana mereka mendapatkannya. Tapi klaster ini menarik, ada clues, ada informasi. Ketika ditelisik, ternyata si pasien itu pernah bermain dengan unggas yang mati. Lalu dicari unggas yang mati itu, ya. Dari fesesnya si unggas itu ternyata diketahui ada yang positif dengan menggunakan apa? RT-PCR juga. Ya. Apakah disentrifugasi? Tidak. Tidak disentrifugasi. Tidak dimurnikan dulu seperti yang diminta oleh Bos Darling. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ternyata flu burung di Indonesia itu sebatas dari unggas ke manusia. Bukan sampai manusia ke manusia. Karena seperti klaster pertama lihat tunjukkan, klaster yang kedua ratusan orang, dan klaster yang ketiga di Sumatera sama. Dan mereka menggunakan juga RT-PCR dari sampel swab, sampel yang sama seperti yang dilakukan untuk screening COVID-19. Ya. Dan kita lihat juga berapa banyak ini kontak eratnya yang dilihat. Nah ini, dari sekitar 33 orang kontak erat dan tidak ada yang terkena penyakit. Ya. Jadi sekali lagi, Bu Menkes ketika melawan WHO itu bukan sekedar kamu WHO, kamu antek nekolim, kamu dibayar oleh perusahaan vaksin. Bukan begitu. Ya. Jadi Bu Menkes tetap menggunakan kaidah ilmu epidemiologi. Dan dalam ilmu epidemiologi itu juga menggunakan teknik biologi molekuler, yaitu RT-PCR. Ya. Dan tidak harus memenuhi terlebih dahulu postulat Koch. Tidak harus. Karena ada namanya studi asosiasi yang sangat erat. Artinya apa? Bahwa ternyata sekuen genetik ini hanya terjadi pada kasus, tidak terjadi pada kasus normal. Gitu misalnya seperti kontak eratnya misalnya ya. Nah, itu salah satu yang bisa dilihat. Kalau ini kita bisa buktikan, tidak harus dibuktikan dengan postulat Koch, tapi akan lebih bagus, tentu kita setuju. Dan tidak ada ilmuwan yang menolak postulat Koch. Apalagi untuk SARS dan COVID, kedua-duanya sebetulnya telah memenuhi postulat Koch. Nah, itu bagaimana postulat Koch dipenuhi, itu video yang berikutnya. Ya, jadi begitu. Oh ya, saya akan tunjukkan bagaimana metode yang dipakai. Di sini suplemen dari papernya ada. Nah ini pasti namanya kita juga tahu ya, Dr. Endang Sedianingsih.
Beliau adalah bawahan dari Bu Menkes Fadila Supari, dan setelah Bu Fadila Supari turun jabatan, digantikan oleh Bu Menkes yang baru, ini adalah Dr. Endang Setianingsih. Jadi Indonesia itu hebat loh, Indonesia itu world class. Jadi jangan sepelekan Indonesia juga ya. Kita pernah publikasi di New England Journal of Medicine. Gitu. Bagaimana mereka melakukan? Nah ini, ya, mereka bekerja sama, ya seperti ini. Dari sampel-sampel H5N1, ya, dikirim. Nah waktu itu masih ada Namru ya. Lalu kita juga lihat dikirim ke WHO Reference Laboratories di University of Hong Kong. Jadi artinya apa? Indonesia itu kita juga terbuka kerjasama dengan luar negeri. Salah satunya dengan tadi ya, dengan apa namanya, tukar menukar keahlian ya, kemampuan. Menggunakan apa? Real time reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). Apakah harus di sentrifugasi? Tidak. Ya. Ekstraksinya itu dengan standar biosafety level 2 dan prepare dengan QM dengan apa namanya, metode yang cukup rutin ya, cukup rutin digunakan, dan itu ya mohon maaf, itu emang tercampur. Tapi apakah kita khawatir kalau itu tercampur? Tidak, karena sekuen genetiknya kita sudah bisa ketahui. Jadi begitu yang biasa sampaikan ya, tidak ada masalah terkait dengan penggunaan RT-PCR, tidak harus disentrifugasi dan tidak harus memenuhi postulat Koch. Ya. Dan dengan itu semua, dengan penggunaan ilmu epidemiologi yang bagus, dengan tim yang handal dari Kemenkes, Bu Menkes Siti Fadila Supari akhirnya berani berhadapan dengan WHO mengatakan ini bukan pandemi. Ini tidak terkait dengan human to human transmission. Ini baru unggas ke manusia. Gitu ya. Baik, terima kasih. Itu nanti mungkin di video yang berikutnya kita akan bahas terkait dengan postulat Koch ya, kalau itu memang sebetulnya sangat penting gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.